Kisah Niatus ini mengingatkan saya pada cerita tentang seorang anak asal Korea, anak perempuan yang lahir juga tidak sempurna karena tangannya hanya seperti ini, seperti kepiting. Ayahnya yang melihat bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya ini tidak sempurna, memiliki kelainan, ayahnya kecewa dan bahkan hendak mengakhiri kehidupan sang anak. Tapi ibunya menolak. Ibunya tetap ingin agar anak ini bisa diasuh dan tumbuh besar layaknya anak yang lain. Terjadi pertengkaran, ayahnya akhirnya meninggalkan rumah karena malu punya anak cacat. Apa yang terjadi kemudian pada anak ini? Ibunya dengan segala jeripaya, dengan ketabahan yang luar biasa, kecintaan pada sang anak, akhirnya mendidik anak ini untuk bisa menjadi pemain piano yang handal. Singkat kata, setelah dewasa dia sangat terkenal di Korea Selatan bahkan di dunia sebagai anak ajaib karena mampu memainkan piano dengan sangat piawai hanya dengan jari-jari yang tidak sempurna. Anak itu bernama Hee Ah-lee. Hee Ah-lee pernah ke Jakarta dan tampil di acara Kick Andy tahun 2008, 15 tahun yang lalu. Saya menampilkan dia dan menceritakan kisah yang luar biasa ini. Jadi Niatus, ada cerita juga seperti ini di belahan dunia yang lain. Sekarang aku mau tanya soal kondisi ekonomi kakek dan nenek yang memeliharamu dari kecil dengan kasih sayang itu. Situasi kondisi ekonominya waktu itu bagaimana? Tidak bisa dikatakan berkecukupan, mungkin masih di bawah rata-rata. Karena pekerjaan kakek itu hanya penjual balon keliling. Penjual balon keliling. Iya, Ini artinya penghasilannya tidak tetap ya? iya tidak tetap. Jikalau ada yang hajatan, itu baru jualan. Jika tidak, ya kalian cuma keliling-keliling daerah, itu pun kan kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak, gitu. Oke. Kalau nenek? Nenek dulu sempat jualan warung, buka warung di rumah, tapi pas SMP, MTS, Niatus itu udah berhenti karena ekonominya semakin turun gitu. Artinya semakin hari semakin sulit kehidupannya. Dulu seperti itu, sempat merasakan hal itu. Karena harus mengandalkan penghasilan dari kakek yang jualan balon keliling. Iya, Baik, kita masuk ke saat kamu SMP dan akhirnya tahu bahwa tetanggamu itu adalah orang tua kandungmu. Bagaimana persisnya sampai akhirnya kamu tahu? ngalir aja. Seperti Niatus itu diberikan kesadaran sendiri untuk, oh iya, ternyata mereka adalah orang tua saya. Tanpa dijelaskan, mereka sudah seperti mengetahui, dan karena pada waktu itu katanya hal itu terjadi itu sudah banyak orang yang tahu, banyak orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat itu menyampaikan kepada saya. Baik, jadi sebenarnya sudah saling tahu. Iya, Kamu tahu itu orang tuamu, iya, orang tuamu juga tahu, ya memang pasti tahu. tahu ya kamu anaknya. Tapi tidak pernah terucapkan bahwa aku adalah ibumu atau aku adalah ayahmu. Tidak pernah. Belum. Kalau kalimat pengakuan bahwa ini adalah orang tuamu yang sebenarnya, itu belum pernah Sampai hari ini, sampai hari ini. sampai kamu tampil seperti ini. Belum pernah. Ayah, papa kandung. Kalau ibu sadar, dia sadar, sempat bilang kalau ini ibumu gitu. Oh, jadi Ibu itu sadar. ibu pernah mengakui kamu dan menjelaskan bahwa kamu anaknya. Iya, Aku ibumu gitu iya. ya. Tapi ayah sampai hari ini tidak. Belum ada kalimat dari ayah sendiri, pengakuan dari ayah sendiri bahwa iya, ini adalah papamu. Tapi perlakuannya bagaimana? Perlakuan gimana ya? Ya sebagaimana bahwa kayak bukan agak darah daging gitu, kayak udah orang gitu, cuek dan nggak bisa, gimana ya cara jelasinnya, kayak nggak kenal, kayak orang aja gitu, kayak tetangga. Kayak tetangga aja. Iya. Tidak ada tanda-tanda dia mengasihimu, mencintaimu,
bagaikan anaknya seperti itu tidak ada belum pernah, sampai hari ini. belum pernah. Jadi kamu merasakan ibumu aja yang mulai memperhatikan Iya, dan menunjukkan perasaan sayangnya. iya, Dengan kondisi seperti ini ya, dan tahu bahwa yang mengasuh kamu itu bukan orang tua kandung. Ada perasaan marah, kecewa nggak dalam hidup waktu itu? ada. Apa yang kamu rasakan? Eh, Kayak kenapa dunia ini tidak adil? Pernah, kenapa? Alasannya itu kenapa? Misalnya memang belum bisa menerima, bisalah didiskusikan secara baik-baik, diberikan penjelasan. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan kenapa dan mengapa. Ya kayak dunia ini sangat tidak adil menurut saya. Di satu posisi saya sudah diuji dengan perbedaan fisik dengan orang-orang normal. Tapi di sisi lain saya juga diuji tentang keluarga. Apakah ada perasaan rindu untuk dipanggil anak atau dikasih oleh orang tua? Perasaan itu ada. Ada, pasti ada. Ingin disayangi, ingin dicintai. Siapa yang gak pengen mendapatkan hal itu dari orang tua sendiri? Pasti keirian terhadap teman-teman lainnya. Hari libur diajak jalan, sekolah dianterin, apa-apa dinasehatin. Itu kapan ya saya bisa merasakan hal itu? Kamu tidak pernah merasakan itu Belum pernah, dari orang tua kandung, belum pernah. tapi masih terus mengharapkan. Sangat, sangat mengharapkan. Sampai kapanpun akan kutunggu kehadiran mereka. Pintu ini selalu terbuka untuk mereka dan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah. Ya mungkin pada waktu dulu pernah merasakan hal itu. Tapi sekarang sama sekali tidak ada rasa marah, melainkan rasa rindu dan rasa keinginan kehadiran mereka terhadap kehidupan saya. Apa pengaruh merasa tidak dicintai, merasa tidak dikasihi, merasa tidak diakui, atau merasa dibuang oleh keluarga? Apa yang kamu rasakan sehingga mengganggu proses perjalanan hidupmu? Ya, Apa dampaknya bagi hidupmu merasa tidak dicintai? menurut saya karena saya kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian. Jadi dulu sempat salah pergaulan. Salah Gitu. pergaulan. Bukan salah pergaulan yang ke arah negatif banget, melainkan ia belum bisa tahu kewajiban seorang wanita bahwa aurat itu harus ditutup. Situasi dan kondisi ekonomi kakek nenek yang dulu kamu anggap orang tua ini kan berat ya. Berat Lalu kok sekali. bisa kamu sampai kuliah seperti sekarang ini? Siapa yang membiayai? Saat ini yang membiayai alhamdulillah dari pemerintah. Beasiswa? Tapi iya, dari beasiswa. Atas prestasi apa? Atas kemarin pas mau mendaftar kuliah itu disuruh ikut tes KIP. Nah setelah saya tes, beberapa hari kemudian saya mendapat informasi bahwa selamat Anandanya itu Solihah lolos beasiswa KIP. Seperti itu. Tuhan dengan caranya ya. Masya Allah. Baik, dengan tangan yang tidak sempurna seperti ini, kalau tulis menulis, kemudian proses belajar yang lain bagaimana? Alhamdulillah kalau tulis menulis bisa. Bahkan alhamdulillah Netus juga suka menggambar dan sudah mempunyai prestasi dalam melukis, menggambar, mewarnai. Oh, jadi pintar melukis ini ya. Insya Allah, atas izin Allah. Tapi sempat katanya untuk ikut meringankan beban kakek nenek yang dulu dianggap orang tua itu jualan di sekolah ya? Iya. Jualan sempat. apa? Udah bermacam-macam apapun yang bisa jadi uang itu Netus jual. Ini waktu sekolah tingkat apa ini? SD, dari Oh SD. SD, jadi dari SD sudah jualan Iya. untuk membantu ekonomi keluarga. Iya, karena pada saat itu ekonomi tuh lagi turun banget. Kakek pinjam ke bank, pinjam uang ke tangga, sampai tiba beras habis.
makan cuma pakai mie goreng di bareng-bareng, itu pernah. Sampai pokoknya susah, uang saku aja kadang nggak ada pada waktu itu. Nah disitulah kayak tiba-tiba muncul aja untuk gimana kalau kamu juga cari uang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.